Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengkhawatirkan adanya kecurangan pemilu nanti. Prabowo menyebut akan ada hantu dan tuyul datang ke TPS. Prabowo pun meminta para pendukungnya untuk menjaga TPS pada 17 April nanti. Wajarkah seruan Prabowo itu? Apakah pemilih siluman benar-benar tak bisa diatasi dan menjadi momok di pesta demokrasi kita? Inilah laporan utama, waspada pemilih tuyul. Jangan sampai ada hantu-hantu mau milih. Bahwa kalau ada yang menyampaikan ini, ya kita akomodir. Nggak usah dikhawatirkan. Jadi 02 silakan penuhi saksi. Sambut dengan selawat kedatangan Prabowo Sandi Tando. Dalam orasi kampanyenya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyerukan agar relawan pendukung menjaga tempat pemungutan suara atau TPS pada 17 April nanti. Prabowo khawatir bakal terjadi kecurangan di hari pencoblosan nanti. Dia menyebut akan ada hantu-hantu, tuyul-tuyul yang datang ke TPS. Tanggal 17 April yang akan datang, saudara saya minta berbondong-bondong ke TPS. Dari pagi sudah jaga TPS. Jangan sampai ada hantu-hantu mau milih. Ya. Jangan sampai ada tuyul-tuyul yang datang. Jangan sampai ada orang mati datang ke TPS. Menurut Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, seruan capres mereka agar para pendukung menjaga TPS sangat beralasan. Karena menurut mereka, faktanya masih ditemukan belasan juta daftar pemilih tetap atau DPT mencurigakan yang menjadi indikasi kecurangan. Himbauan Pak Prabowo ini sangat beralasan. Pertama, alasannya apa? Dari data DPT yang kita periksa ulang, masih ada 17 juta lebih yang tidak bisa dipertanggungjawabkan apakah ada orangnya atau tidak. Itu yang pertama. Jadi itulah basisnya. Yang kedua, banyaknya serbuan tenaga-tenaga kerja asing yang kita curiga. Curiga boleh dong. Tidak boleh ini kita. Jadi kita curiga orang-orang ini nantinya akan diperalat untuk memilih. Ya, akan disuruh untuk memilih. Mengapa demikian? Karena banyak KTP, EKTP yang beredar di lapangan itu ditemukan orang-orang pendatang baru punya EKTP. Bahkan terdaftar orang asing di DPT. Nah, inilah yang dimaksud oleh Pak Prabowo. Jangan sampai ada pemilih-pemilih siluman yang dibaratkan nama beliau itu sebagai tuyul dan hantu nanti menjadi ikut di TPS. Maka masyarakat diminta untuk mengawasi TPS ini. Jangan sampai ada mobilisasi di titik-titik tertentu. Contohnya tenaga kerja asing ini dimobilisasi, dimodali EKTP terus mencoblos di situ. Nah, ini masyarakat kita minta aktif nanti untuk mencermati yang seperti ini. Kalau ada gelagat-gelagat orang asing yang tidak biasa di daerah itu, tentu kan kalau TPS ini kan biasanya satu lingkungan, satu RW biasanya kan, tentu masyarakat di sana saling mengenal. Disinggung soal DPT yang dicurigai masih bermasalah, Komisi Pemilihan Umum KPU memberikan klarifikasi. KPU mengatakan selalu terbuka menerima laporan soal data pemilih dari semua pihak. Kalau soal data pemilih kan kami terbuka ya, bahwa kalau ada yang menyampaikan ini, ya kita akomodir, kita cek bersama, kita klarifikasi bersama. Karena ini kan kepentingannya untuk melindungi hak pilih warga negara. Sebagaimana yang terdahulu itu, ada partai politik menyatakan 25 juta ganda menjelang penetapan DPT tingkat nasional ya. Setelah kita cek data yang dibawa itu DPS, daftar pemilih sementara. Ini kan kemudian jadi pertanyaan, lah hasil penetapan DPT di kabupaten kota kan disampaikan beberapa partai politik. Kenapa yang disampaikan ini kok masih yang DPS? Mestinya yang disampaikan kalau komplain ya DPT itu. Nah, ini kan mundur sendiri nih. Kemudian yang berikutnya lagi yang belakangan ini 17,5 ya, sekitar itulah yang disampaikan. Ada
pemilih di dalam data pemilih itu yang kemudian dianggap aneh karena data kelahirannya itu sama semua Januari, Desember dan seterusnya ya itu ya. Data seperti ini kan sudah dijelaskan oleh Kemendagri. Kenapa kemudian data kelahiran dibuat seperti itu? Nah, bagi KPU sepanjang orangnya ada dan identitasnya jelas ya dipertahankan dalam daftar pemilih karena orang-orang ini punya hak pilih, memenuhi syarat sebagai pemilih. Namun Badan Pemenangan Prabowo Sandi tetap mencurigai adanya kecurangan sistematis, yakni munculnya DPT siluman pada pemilu kali ini. Ini ada pergerakan yang banyak sekali kita temukan di lapangannya, bahkan videonya pun banyak yang sudah rilis dan viral di media-media sosial. Ya tapi di lapangan kita menemukan hal-hal yang demikian. Nah tentu inilah kecurigaan kita bahwa ini memang pemilu kita curang secara sistematis dan digerakkan oleh kekuasaan. Yang begini akan merusak demokrasi kita ke depan dengan adanya pemilih-pemilih siluman. Dan kecurigaan-kecurigaan kita memang terkait dengan kecurangan sangat tinggi sekarang. Apa itu basis kecurangannya? Ya salah satunya ya tadi DPT siluman itu. Tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf menyebut Prabowo dan badan pemenangannya terlalu khawatir soal kecurangan pemilu. Padahal menurut mereka sangat mudah mengantisipasi kecurangan dengan mengoptimalkan saksi di TPS serta penggunaan teknologi digital. Sebenarnya Pak Prabowo itu dan timnya 02 tidak perlu khawatir dengan yang namanya ada kecurangan. Mereka diberikan kesempatan jadi saksi kok di TPS masing-masing gitu. Pakailah saksi mereka. Udah, kalau mereka mau menggunakan yang namanya teknologi, jangan manual ya, teknologi, maka pakailah sistem teknologi. Itu akan mempercepat kok pengiriman informasi dan data dari setiap TPS. Kita saja menggunakan aplikasi yang nantinya setiap orang relawan kita itu bisa memfoto, di samping saksi kita bisa memfoto hasil-hasil per TPS. Itulah sebagai alat, walaupun itu bukan sebagai dokumen asli ya, tapi paling tidak itu jadi sebuah pembanding. Angka pembanding kalau bisa dibuktikan dengan nanti ada saksi di secara digital kita punya alat gitu ya, bahwa kita sebagai pembanding secara saksi manual kita juga punya bukti surat suara, akumulasi suara. Jadi nggak usah dikhawatirkan. Jadi 02 silakan penuhi saksi di masing-masing TPS. Anda nggak usah khawatir. Benarkah kecurangan DPT siluman seperti yang dilontarkan kubu penantang masih menjadi momok pada pemilu nanti? Pengamat politik Tri Andika tak menampik kecurangan sistematis dan terstruktur bisa terjadi pada pemilu yang tinggal menghitung hari. Namun dia mengingatkan di era keterbukaan saat ini masyarakat bisa ikut mengontrol langsung jalannya pemilu. Sehingga kecurangan yang sistematis bakal terkuat. Dan saya melihat di pemilu nanti, di 17 April nanti, untuk melakukan satu bentuk kecurangan yang sistematis dan terstruktur itu masih sangat mungkin. Tapi saya ingin melihat potensi dampaknya akan sangat besar sekali ketika hal ini dilakukan oleh salah satu kandidat ya, atau oleh kedua kandidat. Karena sekarang ini era keterbukaan ya, sosial media di mana-mana, masyarakat bisa melakukan observasi secara langsung melalui video, foto, rekaman dan lain sebagainya. Jadi ketika ada kandidat atau kedua kandidat hendak melakukan kecurangan-kecurangan yang sifatnya terstruktur dan tersistematis, maka yang akan mengkontrol dari strategi tersebut adalah masyarakat sendiri. Dan ketika masyarakat ini menemukan sangat jelas bentuk kecurangannya, maka yang saya khawatirkan adalah adanya semacam civil disobedience, adanya ketidakpercayaan publik, adanya distrust dan bisa berujung kepada kerusuhan, konflik sosial yang tidak kita kehendaki.